Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Minyak Yusuf Ali MPO. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Sarah Mutiara, dengan NIM 22098 selaku moderator pada diskusi kali ini. Kemudian ada rekan saya, Yuri Nova Soyama, dengan NIM 220454 dan ada Tesiti Nadira dengan NIM 2206660 yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Kemudian ada pokok pembahasan dari diskusi kali ini. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Yang kedua ada tujuan media pembelajaran, yang ketiga ada manfaat media pembelajaran, keempat tips pemilihan media pembelajaran, kelima contoh penggunaan media pembelajaran, dan keenam evaluasi dan pengembangan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita lanjut aja ke pengertian. Di sini kami mengambil dari dua ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Syarifudin MPD dan Eka Dewi Utari. Secara umum media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, alat atau segala sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Reiser dan Jensen, media pembelajaran adalah peralatan fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Peralatan fisik yang digunakan misalnya seperti peralatan visual, audio, komputer, atau peralatan lainnya. Mungkin secara garis besar dari pengertian media pembelajaran ini adalah alat bantu yang berupa fisik ataupun non fisik untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dari media pembelajaran. Nah, tujuan dari media pembelajaran ini adalah membantu proses belajar mengajar serta proses mengajar tidak menjadi monoton. Bayangin aja kalau misalkan tidak ada media pembelajaran yang menunjang ketika proses pembelajaran, pasti kan monoton karena memang kalau di sekolah dasar tuh kita tuh jadi wali kelas tuh pasti untuk semua mata pelajaran gitu, dari matematika, bahasa Indonesia, semuanya itu pasti sama kita gitu. Kalau misalkan cuman teacher center yang dimana memakai metode ceramah itu pasti bakal monoton dan fokus siswa juga nggak akan kita gitu, nggak akan sampai materinya. Nah, ada manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Media pembelajaran itu kan macam-macam ya, bisa jadi kayak PPT juga termasuk gitu media pembelajaran. Dengan PPT kalian yang memang menarik, banyak animasinya gitu, itu bakal menumbuhkan motivasi belajar para peserta didik. Kemudian ada bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran gitu. Karena kalau misalkan ada media pembelajaran tuh bisa didemonstrasikan langsung gitu. Jadi si anak-anak tuh yang tadinya abstrak tuh bisa lebih konkret untuk pemikiran. Kemudian ada metode pengajar yang bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Tadi yang sudah disebutkan bahwasannya tidak hanya teacher center saja gitu. Kemudian dari siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, menerangkan, dan lain-lainnya. Kemudian ada tips pemilihan media yang akan disampaikan oleh Teh Laili. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada beberapa tips pemilihan media pembelajaran. Sebetulnya untuk tips itu relatif ya teman-teman, dan kelompok kami itu hanya mengambil 4 poin saja. Di antaranya yang pertama adalah mengenai analisis siswa. Nah, ini tuh maksudnya guru itu sebelum menerapkan media pembelajaran itu harus menetapkan terlebih dahulu mengenai kemampuan dan tipe belajar dari setiap siswa. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasannya tipe belajar dari setiap siswa itu berbeda-beda ya. Kalaupun sama itu pasti relatifnya itu berbeda. Nah, oleh karena itu mungkin itu juga menjadi PR untuk guru karena ketika kita dihadapkan dengan beberapa tipe belajar dari siswa itu otomatis dengan penggunaan media pembelajarannya juga itu akan lebih bervariasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya adalah guru itu harus menetapkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai gitu. Misalkan
jika tujuan pembelajaran itu adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris gitu ya peserta didiknya. Nah, otomatis media pembelajaran yang dapat digunakan itu seperti audio atau video yang berupa teks Inggris seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu menggunakan media yang sesuai dengan materi. Ini juga kurang lebih sama dengan yang kedua, tetapi ini agak sedikit menjorok ke materi gitu ya. Jadi guru itu harus merancang media pembelajaran itu sesuai karakteristik dari materi yang akan diajarkan. Misalkan kan kalau anak SD itu pemikirannya itu masih konkret gitu ya, belum bisa berpikir abstrak secara secara luas gitu. Oleh karena itu guru itu harus memikirkan hal tersebut. Jadi misalkan kalau guru itu akan mengajarkan matematika gitu ya, itu merupakan sesuatu yang abstrak bagi murid. Nah, otomatis media pembelajaran yang harus dibawakan oleh guru itu adalah seperti alat peraga atau model pembelajaran yang sifatnya itu bisa menjelaskan secara konkret kepada siswanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membuat pengalaman yang bermakna. Ini tuh poin 1 sampai 3 itu sebetulnya untuk ke gurunya sendiri gitu ya, persiapan ke gurunya. Nah, untuk poin 4 ini adalah membuat pengalaman yang bermakna. Ini maksudnya ketika guru menerapkan media pembelajaran ke siswa itu, alangkah lebih baiknya guru itu memikirkan kembali gitu apakah media pembelajarannya ini akan berdampak positif atau sebaliknya untuk peserta didik. Seperti contoh gitu ya, misalkan kalau misalkan guru menerapkan media pembelajaran yang kita bisa lihat gitu ya, sebetulnya media pembelajaran itu berhasil atau tidaknya ketika di proses pembelajaran, apakah siswanya itu interaktif atau misalkan diam doang. Nah, itu berarti bisa dilihat dari sana apakah kalau misalkan siswanya interaktif berarti pengalaman yang bermaknanya itu berjalan gitu ya, jadi berhasil gitu guru untuk menerapkan media pembelajaran. Terus di slide selanjutnya ini ada beberapa contoh dari media pembelajaran. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asingnya dengan beberapa contoh media pembelajaran. Yaitu yang pertama ada media visual. Ini contohnya gambar atau poster. Kemudian ada media audio. Contohnya ada rekaman suara atau podcast atau musik edukatif. Kemudian yang ketiga ada media audiovisual. Ini contohnya video pembelajaran, film, kartun, edukatif. Kemudian yang keempat ada media interaktif. Ini tuh contohnya ada game edukatif, aplikasi pembelajaran digital. Kemudian yang terakhir ada media fisik dan manipulatif. Ini contohnya alat peraga itu yang bisa digunakan guru untuk pembelajaran matematika gitu ya, dan puzzle. Nah, ini ada evaluasi penggunaan media pembelajaran. Ini sebetulnya untuk evaluasian yang yang bisa diterapkan oleh guru gitu ya, untuk mengevaluasi apakah media pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu sudah mencapai istilahnya sudah sukses atau tidak gitu. Yang pertama itu melalui evaluasi formatif. Yang kedua melalui evaluasi sumatif. Nah, kalau evaluasi formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses berlangsung. Misalkan ketika guru menerapkan media pembelajaran gitu, dan itu bisa dilihat dari proses pembelajarannya apakah siswa itu misalkan bisa dipahami oleh siswa atau misalkan siswanya diam-diam saja atau misalkan siswanya interaktif atau siswanya kayak gimana, itu bisa dinilai secara langsung. Nah, kalau misalkan evaluasi sumatif ini penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, kayak kurang lebih seperti refleksi guru. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Ini juga bisa dilakukan oleh siswa ketika di akhir pembelajaran gitu ya. Sama halnya seperti evaluasi sumatif, itu bisa dilihat dari penilaian hasil belajar siswa itu seperti apa gitu. Itu secara tidak langsung bisa mengevaluasi guru untuk penggunaan media pembelajaran itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada refleksi guru. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Laili. Setelah pemaparan kita tadi, mungkin ada yang ingin bertanya. Kami membatasi 4 penanya saja. 4 penanya. Boleh dari Kang Raka terlebih dahulu. Terima kasih kepada kelompok 8 ya
Untuk pertanyaannya, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas dalam penggunaan media pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang bertanya. Nah, untuk kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yaitu memastikan media pembelajaran menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran tidak hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian integral dari pembelajaran? Terima kasih. Lanjut ke Okta. Terima kasih untuk sebelumnya ceritanya menurut kelompok Anda, mengapa kita sebagai itu yang penting untuk menggunakan media pembelajaran yang berbagai atau variasi Baik, terima kasih. Nama saya Rima Dewi dengan NIM 220861. Tadi rekan-rekan mungkin sudah menjelaskan tips pemilihan media pembelajaran, itu salah satunya itu membuat pengalamannya itu bermakna. Nah, bisa dilihat juga tadi rekan-rekan menyampaikan bahwa bisa dilihat dari keterampilan siswa. Nah, apakah ada kriteria lain untuk menilai apakah pengalaman pembelajaran yang diceritakan melalui media pembelajaran tersebut itu benar-benar bermakna bagi siswa? Apakah ada gitu indikator khusus yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengalaman pembelajaran tersebut bermakna dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Oke, baik, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Mungkin kita mau langsung jawab aja. Ya, oke, mungkin dari Kang Raka terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas penggunaan media pembelajaran di kelas. Nah, tadi juga udah dijelasin ya di manfaat gitu. Nah, teknologi digital ini tuh karena kita kan pakai PPT itu bisa disebar dan itu bisa diakses kapan aja gitu ya. Bahkan mungkin oleh waktu ya aksesnya, jadi bisa sama siapa aja. Nah, hal ini juga memungkinkan siswa untuk belajar lebih mandiri gitu. Apalagi mungkin untuk sekolah-sekolah di swasta tuh kan udah pasti pada aktif banget ya pakaian begini gitu. Nah, selain itu juga teknologi juga dapat memfasilitasi kolaborasi dan diskusi di luar ruang kelas gitu. Misalkan kayak tadi kita Jimit gitu. Nah, teknologi juga bisa gitu untuk memfasilitasi hal itu. Kemudian memperluas ruang belajar siswa. Apakah cukup kan Raka? Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Jadi masuk saja ke pertanyaan dari Teh Pikir. Bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan media pembelajaran tidak hanya sebagai pelengkap tetapi sebagai bagian integral dari pembelajaran? Nah, tadi sama Kak Leli udah dijelasin juga tips pemilihan media pembelajaran, mungkin agak sedikit disinggung juga gitu ya. Agar penggunaan media pembelajaran itu menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, bukan hanya sekedar pelengkap gitu. Yang pertama harus ada kesesuaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi jangan sampai media pembelajaran yang kita ambil itu miseducation dengan tujuan pembelajaran gitu. Nah, mungkin dong kita lagi mau paling mengenai matematika, tapi kita bawain media pembelajaran audio, yang pasti kan itu nggak akan tercapai gitu tujuan pembelajarannya gitu kan. Kemudian integrasi dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran harus menjadi bagian dari setiap pembelajaran, mulai dari persepsi, pemantik awal, penyampaian materi hingga evaluasi. Misalnya, video pembelajaran bisa digunakan untuk menggambarkan konsep abstrak, sedangkan simulasi atau aplikasi interaktif dapat membantu siswa melakukan eksperimen virtual. Kemudian harus ada partisipasi dari siswa tersebut. Kalau misalkan komunikasinya terjalin dua arah gitu, berarti siswa mengerti apa yang kita sampaikan gitu.
Kemudian ada evaluasi dari penggunaan media pembelajaran tadi yang sudah disebutkan juga oleh Kak Laili. Kemudian harus ada pelatihan dan pendampingan untuk guru. Nah, guru juga kan kalau misalkan guru-guru yang sudah lama tuh pasti untuk belajar Canva, media PPT dan sebagainya itu masih agak minder gitu ya. Beda dengan kita gitu. Nah, maka dari itu harus ada pelatihan untuk guru-guru tersebut agar mempermudah juga dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Teh apakah dan terjemahkan disampaikan oleh Teh. Oke, terima kasih. Selesai. Dilanjut aja ya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Okta itu pertanyaannya mengapa penting bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dalam mengajar. Itu tadi sudah disinggung sebetulnya di tips pemilihan media pembelajaran salah satunya adalah media pembelajaran itu yang bervariasi itu sangat penting bagi guru gitu ya. Salah satunya adalah ketika kita berbicara mengenai tipe belajar siswa itu kan beda-beda gitu ya. Nah itu bisa menjadi patokan kenapa media pembelajaran itu harus bervariasi karena sebab akibatnya karena tipe belajar siswa itu berbeda-beda. Mungkin itu untuk jawabannya sangat singkat tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, dilanjut ke pertanyaan dari Teh Rima. Ini intinya pertanyaannya adalah kriteria utama untuk menilai apakah pengalaman pembelajaran yang diciptakan melalui media pembelajaran tersebut benar-benar bermakna bagi siswa gitu ya. Nah ini tuh bisa dilihat dari keterlibatan siswa sama pemahaman materi dari siswa. Nah contoh keterlibatan siswa itu adalah kita bisa melihat nih apakah siswa itu tingkat partisipasinya atau minat siswanya itu gimana gitu pada saat kita menerapkan media pembelajaran tersebut. Kalau misalkan keterlibatan siswanya itu misalkan lumayan gitu dan siswa itu aktif berpartisipasi berarti itu tuh bisa secara tidak langsung siswa itu memberitahu bahwasannya media pembelajaran yang kita gunakan itu memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Kemudian yang kedua itu dilihat dari pemahaman materi dari siswa. Itu juga sebetulnya bisa dilihat dari proses pembelajaran gitu, apakah siswanya bisa materinya itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidak ke siswanya. Itu tuh bisa dilihat ketika partisipasi yang nanya itu apakah sedikit atau banyak. Mungkin kalau misalkan bertanya itu memang tidak berkaitan langsung dengan mengerti atau tidaknya siswa gitu. Ada kalanya bertanya itu adalah untuk memastikan, tetapi hal itu juga bisa dipertimbangkan oleh guru apakah pertanyaan itu mungkin bisa berkaitan langsung dengan materi yang kita sampaikan lewat media pembelajaran atau enggak. Kalau misalkan masih banyak siswa nih yang bertanya-tanya mengenai materi yang sudah jelas-jelas ada di media pembelajaran, berarti mungkin itu bisa dua faktor sebetulnya, bisa dari siswanya kurang memahami atau dari media pembelajaran yang kita sajikan yang mungkin kurang memfasilitasi siswa tersebut. Barangkali ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman. Baik, rekan-rekan semuanya sudah beres juga presentasi dari kami. Jika sempat tinggal tonton, makasih banyak loh.